kalian sebagai umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami akan sampaikan tentang penerimaan kotak amal salat tarawih. Penerimaan dari kotak amal salat tarawih hari kemarin, hari Jumat, tanggal 28 Februari tahun 2025 Masehi atau 1 Ramadan 1445 Hijriah, yaitu sebesar Rp541.000. Pengeluaran sebesar Rp500.000. Saldo per malam ini Rp41.000. Terima kasih kami ucapkan kepada pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kami sampaikan bahwa malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustadz Hasanuddin Sos dari LDDH. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu kepada Ustadz Hasanuddin Sos, perkenankan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin wa hadirat, bapak-bapak serta ibu yang dirahmati Allah, terutama para tuan-tuan guru, pengusaha KMI yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di malam yang penuh dengan kemuliaan untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia dan insya Allah dengannya bisa mempertahankan kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini saya diambil tema kiat-kiat suksesnya mengisi Ramadan. Membahas awal bahwa kesuksesan kita dalam mengisi Ramadan sangat ditentukan dengan yang pertama, keriangan hati kita. Kebahagiaan hati kita dalam menyambutnya. Makanya malam ini Al-Amin luar biasa. Tarhib Ramadannya. Walaupun pas malam ini yang malam itu ya malam apa? Dua malam yang lalu. Kita ngadain tarhib Ramadan. Kalau di dekat saya tuh udah dinyalain colen anak-anak pada pawai obor. Walaupun colennya mati ketimpa air, tapi semangatnya kagak mati anak-anak basah kuyup. Kenapa? Ceria. Kalau seseorang dengan datangnya Ramadan dia merasa ceria, dia merasa gembira, ini salah satu indikasi dia akan bisa melewati dan mengisi Ramadan dengan penuh kebaikan. Alhamdulillah Ramadan tiba lagi. Tapi kalau sebaliknya kalau ya baru kemarin berpuasa lagi aja.
Kalau modelnya kayak gini udah ada tanda-tanda. Kalau orang merasa terbebani dengan datangnya Ramadan, dia tidak akan pernah merasakan nikmat, merasakan kegiatan Ramadan. Dan alhamdulillah kita termasuk hamba-hamba Allah yang alhamdulillah kedatangan bulan. Riang kagak Pak? Girang kagak? Ibu-ibu gembira kagak datangnya Ramadan? Alhamdulillah. Satu yang kita contoh, kita termasuk hamba-hamba Allah yang gembira hatinya saat datangnya Ramadan. Yang kedua yang perlu kita persiapkan lebih dari sekedar persiapan adalah hifdzul iman wa taqwa. Kita jaga dari keimanan kita dan ketakwaan kita. Kenapa? Karena perintah yang terdapat di Ramadan khususnya puasa itu perintahnya untuk orang yang beriman. Makanya jangan diomelin. Kalau bahasa orang yati'asi, jangan diaru-aruin orang kagak puasa mah. Kenapa? Emang orang kagak beriman. Gak susah. Puasa pertama aja udah kagak puasa hari pertama. Emang saya tahu kenapa? Karena saya termasuk penelaah lapangan, sering ke pasar, tiap hari ke pasar. Udah jangan tanya lagi kenapa ke pasar. Yang belanja dagang saya, udah jangan tanya lagi udah. Di pasar hari pertama udah berani tinggal ke pasar. Ya Allah, kenapa memang puasa begini beban? Alhamdulillah, subhanallah. Jadi keimanan dan ketakwaan kita harus kita pelihara. Di antara cara memeliharanya adalah bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Tambahkan kualitas dan kapasitas keimanan kita dengan ilmu pengetahuan, belajar terus. Sering mendengarkan nasihat orang-orang yang saleh. Itu cara memelihara keimanan. Iman harus dipelihara agar kita menerima cara membaik. Apalagi musara'atun bil khair, bersegera dalam melaksanakan berbagai macam kebaikan dan kesolehan ketika kita berada di Ramadan. Dengan menyadari apa? Setiap detik di bulan Ramadan ini adalah peluang pahala yang sangat luar biasa. Makanya kalau ada panggilan kebaikan, apapun bentuknya, segera, jangan ditunda. Jangan ada istilah, bentar dikit lagi. Itu jangan. Nah, oleh karena itu, orang-orang yang selalu menyegerakan diri melakukan kebaikan, khususnya di Ramadan ini, beliau adalah orang-orang yang memberikan kesuksesan. Jadi kalau ada hati dibisiki oleh entar dikit lagi, entar dulu, itu bisikan setan. Bangun sahur, apalagi sahur pertama, awal-awalnya masih berat banget. Entar dikit lagi, atau apa, imsak. Ya Allah. Harus segera. Memang berat. Memang sampai yang ringan. Kita harus bangun di tengah-tengah, kita nyenyak tidur untuk apa? Makan emang enak banget, makan jam 2. Kagak enak jam 3, kagak enak jam 4, kagak enak makan. Yang enak mau tidur. Tapi kita harus bangun untuk makan sahur. Emang berat. Tapi harus kita lawan. Apalagi sebelum itu tahajud dulu, Masya Allah, luar biasa nikmat. Jadi segera akan lakukan kebaikan yang ada penundaan. Kenapa? Karena seringkali kita menunda sebuah kebaikan, kemudian terlewat masanya, dan kita menyesali dengan sesayang yang sangat luar biasa. Coba kalau tadi kita sholat bentar-bentar atau apa? Sholat zuhur jam 12 bentar-bentar sampai setengah 1, akhirnya apa? Ada teman lain. Kita belum sholat. Ngobrol lama banget, jam 2 pulangnya. Ya Allah. Jadi jangan pernah menunda kebaikan. Segera berselesai. Yang berikutnya adalah bergaul dengan orang-orang yang bisa memberikan semangat untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Salah gaul apa akibatnya? Jangankan lagi anak-anak kita yang tua yang salah gaul, parah akibatnya. Kita bergaul dengan orang-orang misalnya alhamdulillah yang tidak suka ke masjid, yang tidak suka thalabul ilmi,
tahun kita pun akan terbetekkan oleh sikap-sikap mereka. Terbetekkan pada saat ini. Kita akan terbawa oleh mereka, naudzubillah. Makanya bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling melarang untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ini pergaulan yang sangat mahal, dan insya Allah itu ada di lingkungan. Amin. Amin. Udah pasti amin, udah amin. Berikutnya apa lagi? Kasratul doa wal istighfar. Banyakin doa sama istighfar selama Ramadan. Kenapa doa? Karena tidak ada seseorang yang bisa melakukan kebaikan dengan baik tanpa pertolongan Allah. Kalau malam ini kita bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah, ini ada pertolongan Allah. Berapa banyak saudara kita yang lebih sehat dari kita, yang lebih banyak duitnya dari kita, tapi tidak mampu ke masjid, itu semata-mata karena Allah tidak tolong dirinya. Naudzubillah. Doa sama Allah. Kenapa? Melaksanakan perintah Allah yang benar. Kalau tanpa pertolongan Allah kita tidak berdaya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tolong sama Allah. Jadi bukan kekuatan kita melaksanakan salat, ini bukan pertolongan Allah. Taufik dan hidayah Allah, ma'unah Allah. Maka terus kita minta sama Allah. Wal istighfar, kenapa banyak istighfar? Karena kita banyak dosa. Kalau saya tanya, kira-kira siapa yang banyak duitnya di sini? Yang banyak duit, saya tanya ada nggak? Banyak juga gak bakal ngaku. Sama dipinjam, banyak yang pinjam lagi. Ngantri. Kenapa yang banyak duit mah dikit, yang punya dikit mah banyak? Kan gitu ya? Kalau ngaku banyak itu banyak yang ngajuin proposal. Tapi kalau saya tanya siapa yang banyak dosa, insya Allah semua kita pasti akan angkat tangan. Siapa yang banyak dosa? Ini lagi ngomong banyak dosanya. Nah, orang yang banyak dosanya, dia akan berat melaksanakan berbagai macam ketaatan. Semakin banyak dosa, semakin berat melaksanakan kewajiban. Karena di saat-saat seperti ini banyak istighfar. Agar apa? Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, pasti Allah akan ampuni. Di saat dosa kita terkikis, di situ kita bukan sekedar melaksanakan kewajiban, melaksanakan ketaatan dengan kesungguhan, tapi kita bisa menikmati setiap ketaatan yang kita lakukan. Kalau ketaatan dilakukan dengan penuh kenikmatan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang ketagihan dalam melaksanakan ketaatan. Alangkah indahnya kalau di Al-Amin ini jamaahnya ketagihan sholat. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada, alhamdulillah. Baru jam 11, ya Allah, lama menunggu zuhur. Emang ngapain bang? Saya pengen sholat. Ada yang kayak gitu? Ada? Alhamdulillah kalau ada ya. Ya Allah, lama amat ini. Ya namanya asar. Emang apa sih bang? Jam 2 udah siap-siap mau masjid dengan asar. Kenapa nikmat? Nggak mustahil kalau orang merasakan kenikmatan di dalam sholat, dia akan menantikan waktu-waktu sholat. Kalau seseorang melaksanakan semua ibadah Ramadan dengan nikmat, dia akan selalu menantikan Ramadan. Kayak kita. Kenapa? Nikmat. Sesuatu yang nikmat, orang pasti ketagihan melakukannya. Yakin itu. Tapi kalau tidak nikmat, jangan lagi ketagihan. Ketemu aja ogah. Ya, baru juga zuhur asar. Salah kayak si Abu Adil ini, Masya Allah. Oleh karena itu, di bulan-bulan, di hari-hari Ramadan, berbanyak doa dan istighfar. Apa buktinya kita banyak dosa? Apa di antara indikasi kita banyak dosa? Ayah ibu, kita takut mati. Ada yang berani mati udah? Ada. Kalau ditawarin mati siap kagak sekarang ini? Kalau saya kagak belum siap. Kenapa belum siap? Mati itu perjumpaan kepada Allah Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa kita takut bertemu dengannya? Tadi kan banyak dosa. Kalau permasalahannya dosa, permasalahannya salah, jangan kembali sama Allah. Kalau manusia kita takut ketemu. Banyak dosa lah.
Saya pernah naik motor SNK mati, kagak pakai helm, kagak punya SIM, ada razia Pak. Kira-kira bagaimana ketemu polisi? Takut minta ampun. Bukan polisi yang salah, saya yang salah, berkendaraan tidak melengkapi peraturan lalu lintas. Tapi sekarang mah motor bagus, SNK hidup, SIM punya, ada razia, kembalilah razia itu gimana gitu, silakan. Sampai pernah saya muter ngetes segini SIM saya bener apa kagak? Nggak takut. Jadi membuat kita takut sama Allah karena kesalahan kita banyak, kemaksiatan kita masih banyak. Dan saat Ramadan ini kita mengistighfar itu semua. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, demikian untuk singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses mengisi Ramadan kali ini, dan bayangnya seakan-akan yang merupakan Ramadan terakhir. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu seberapa umur kita hari ini, sesehat apapun kita hari ini, kita tidak tahu akankah kita berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Apa buktinya? Banyak sahabat kita yang lebih sehat dari kita, yang lebih muda dari kita, meninggal secara mendadak. Ada yang serangan jantung, ada yang di jalanan karena kecelakaan lalu lintas, ada yang saking kagetnya menerima tempat banyak kan, ada orang salah bang terima duit banyak banget, kaget mati Pak, mati juga saking kagetnya. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan kali ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah terima semua amal soleh kita, dan Allah kumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.